Pernahkah kalian mendengar istilah An-Nakbah? Ini adalah pengantar sebuah kisah tragis. An-Nakbah yang menggambarkan penderitaan dan perubahan dramatis di Palestina pada tahun 1948. Video ini akan mengulas dampak mendalam dari pengusiran ratusan ribu orang Palestina dari tanah air mereka, serta bagaimana peristiwa ini terus mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Timur Tengah hingga hari ini. Bagi warga Palestina, tahun itu dikenal sebagai Nakbah, yang berarti bencana besar, karena ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka. Namun bagi warga Israel, tahun itu adalah kebahagiaan, karena menjadi awal berdirinya negara Israel. Kisah ini dimulai pada tahun 1799 di luar tembok kota Acre, Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Tentara Napoleon Bonaparte mengepung kota ini sebagai bagian dari kampanye ambisiusnya melawan Ottoman dan untuk memperluas kekuasaan Perancis di wilayah tersebut. Dalam upaya mencari sekutu, Napoleon mengeluarkan surat kepada orang-orang Yahudi. Surat tersebut menawarkan Palestina sebagai tanah air bagi orang Yahudi di bawah perlindungan Perancis. Namun upaya tersebut gagal, yang ditandai dengan pihak Napoleon Bonaparte yang mengalami kekalahan. 40 tahun kemudian, Inggris menghidupkan kembali rencana ini sebagai upaya untuk menghalangi kekuasaan gubernur Mesir, yaitu Muhammad Ali. Pada waktu itu, Muhammad Ali memiliki ambisi untuk merebut wilayah Ottoman. Pada tahun 1840, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Lord Palmerston menulis surat kepada Duta Besar Inggris di Konstantinopel. Inggris bersedia membantu Ottoman dalam menghadapi ancaman dari gubernur Mesir, yaitu Muhammad Ali. Namun, Inggris mempunyai keinginan tertentu. Pihak Inggris mendorong Sultan Ottoman untuk membuka Palestina bagi imigrasi orang Yahudi, dengan dalih keberadaan Yahudi di Palestina akan membantu peningkatan populasi dan pembangunan ekonomi di wilayah kekuasaan Ottoman. Pada saat itu, hanya sekitar 3.000 orang Yahudi tinggal di Palestina yang dikuasai Ottoman. Namun, selama bertahun-tahun imigrasi Yahudi ke Palestina terus meningkat. Peningkatan itu didukung oleh beberapa orang kaya. Salah satunya adalah orang yang bernama Baron Edmond de Rothschild, seorang bangsawan Prancis yang sangat terkenal. Pada tahun 1880-an, dia mulai berkunjung ke Palestina dan menjadi sponsor utama komunitas Yahudi. Dia mengeluarkan lebih dari 14 juta francs Prancis untuk membangun 30 pemukiman Yahudi, termasuk Rinchon Lezion yang dibangun pada tahun 1882. Pada tahun 1885, istilah Zionisme pertama kali diperkenalkan oleh penulis Austria yang bernama Nathan Birnbaum. Istilah ini berasal dari kata Zion, sebuah nama kuno untuk Yerusalem dalam Alkitab. Zionisme mengacu pada gagasan pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Meskipun pandangan ini tidak didukung oleh semua orang Yahudi, di bawah pemerintahan Ottoman masih ada komunitas Yahudi lokal yang hidup di negara ini, bukan sebagai Zionis. Mereka belum setuju tentang gagasan mendirikan sebuah negara. Namun, pada akhir abad ke-19, banyak Yahudi dari Eropa Timur datang dengan tujuan membangun negara mereka sendiri. Pada tahun 1896, seorang jurnalis dari Kekaisaran Austria-Hungaria yang bernama Theodor Herzl menerbitkan buku berjudul Negara Yahudi. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam gerakan awal Zionisme. Herzl membayangkan sebuah negara Yahudi yang merdeka akan terbentuk pada abad ke-20. Salah satu rekan Herzl, Max Nordau, mengirim 2 orang untuk mengeksplorasi kemungkinan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Meskipun mereka menemukan kekayaan tanah yang subur, mereka menyadari bahwa penduduk Palestina telah mengakar kuat di tanah kelahiran mereka. Pada tahun 1897, Herzl bersama Birnbaum dan Nordau mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Kongres ini mengadopsi program untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Di Eropa pada saat itu, dukungan untuk gagasan ini tumbuh pesat, menciptakan momentum yang kuat bagi gerakan Zionis. Herzl diakui sebagai bapak negara Zionis, meskipun ide ini bukan ciptaannya. Meskipun tidak pernah bertemu dengan para pemimpin dunia, Herzl terus mendorong mereka untuk mendukung visinya. Pada tahun 1907,
pemerintah Inggris membentuk komite untuk merumuskan strategi terhadap penduduk Arab Muslim di wilayah Ottoman. Laporan komite tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri Inggris, Henry Campbell Bannerman. Pada tahun 1907, dia merekomendasikan pendirian negara penyangga di Palestina. Tujuan negara ini adalah untuk memecah wilayah dan memastikan dominasi imperialisme Inggris di daerah tersebut. Pada tahun yang sama, Camp Weizmann, seorang ahli kimia yang memimpin gerakan Zionis Inggris, pertama kali mengunjungi Palestina. Di sana, dia mulai mendirikan perusahaan di daerah Java dengan dukungan dari Baron de Rothschild sebagai langkah praktis untuk mewujudkan impian Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Dalam waktu 3 tahun, tercapai sebuah kesepakatan besar. Dana Nasional Yahudi yang dibentuk untuk membeli tanah di Palestina berhasil membeli sekitar 10.000 dunam, yang berarti 1 dunam setara dengan 1.000 meter persegi di wilayah Maj bin Amr di Palestina Utara. Namun, penjualan ini memiliki konsekuensi tragis bagi ribuan petani Palestina yang sudah tinggal di sana. Kolonialisme Eropa klasik seringkali tidak hanya mengeksploitasi penduduk lokal, tapi juga mengusir mereka. Sejak awal, gerakan Zionis menargetkan Palestina untuk membangun negara Yahudi merdeka. Meskipun dengan jelas, ada penduduk Palestina yang sudah lama tinggal di tanah tersebut. Pemimpin Zionis dan warga biasa sudah terbiasa dengan gagasan bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan Palestina sebagai negara Yahudi adalah dengan cara mengusir penduduk asli. Untuk melindungi pemukiman Yahudi yang terus bertambah, milisi Yahudi yang dikenal sebagai Hashmir didirikan. Orang-orang Yahudi juga aktif melakukan demonstrasi untuk menuntut pengakuan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi di bawah kekuasaan Ottoman. Orang Arab dan orang Palestina sejak awal sudah mengetahui tentang Zionisme. Gerakan ini bertujuan menjadikan tanah mereka sebagai tanah air bagi komunitas Yahudi global yang seringkali dianggap merugikan bagi penduduk asli. Pada tahun 1908, Najib Nasar, seorang apoteker Palestina, mulai menerbitkan surat kabar bernama Al-Karmel. Dalam tulisannya, dia mengkritik Zionisme karena dianggap mencoba menggusur orang-orang Palestina dari tanah mereka. Nasar memperingatkan bahwa negara Yahudi dapat menjadi ancaman bagi bangsa Arab. Namun upaya Najib Nasar tak begitu ditanggapi. Pada saat Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, terbuka peluang baru untuk mempengaruhi nasib Timur Tengah. Pada tahun 1915, sebuah memorandum rahasia yang dikenal sebagai Masa Depan Palestina diserahkan kepada kabinet Inggris. Dokumen ini disusun oleh Herbert Samuel, seorang politisi Inggris dan Zionis. Dia menegaskan komitmen untuk menjadikan Palestina sebagai tempat tinggal bagi orang Yahudi. Dalam dokumen tersebut, Samuel mengusulkan bahwa saatnya belum tepat untuk mendirikan negara Yahudi yang otonom di Palestina. Sebagai alternatifnya, dia menyarankan agar Palestina menjadi bagian dari kerajaan Inggris yang dianggap sebagai solusi yang diinginkan oleh para pendukung gerakan Zionis. Samuel berharap bahwa di bawah pemerintahan Inggris memungkinkan lebih banyak orang Yahudi akan menetap di sana dan akhirnya menjadi mayoritas di antara penduduk Arab Muslim di Palestina. Rekomendasi Samuel ini dipertimbangkan dengan baik, sehingga dalam perjanjian rahasia antara Inggris dan Perancis yang disusun oleh Sir Max Sykes dari Inggris dan Francois Georges Picot dari Perancis, perjanjian Sykes-Picot akhirnya membuka jalan bagi pembentukan negara Yahudi. Pada tahun 1917, kabinet Inggris di bawah pemimpinan Perdana Menteri David Lloyd George berjanji untuk mendirikan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada tokoh Zionis Inggris Lord Walter Rothschild menciptakan gelombang kontroversi yang mengguncang panggung politik pada masanya. Meskipun demikian, keputusan Inggris untuk menjanjikan tanah yang dihuni bangsa Arab kepada bangsa lain tidak didasari oleh moralitas, kebajikan, atau hukum yang jelas. Deklarasi Balfour diumumkan sebelum pertemuan megah di London yang memicu berbagai reaksi karena dianggap tidak adil dan kontroversial. Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh-tokoh seperti Lord Rothschild, Herbert Samuel, Max Sykes, dan James Weizmann.
Hanya beberapa hari setelah deklarasi tersebut, tepatnya pada 11 Desember 1917, Angkatan Darat Inggris di bawah komando Jenderal Edmund Allenby merebut Yerusalem. Dalam penaklukan kota suci ini, unit militer Yahudi yang didukung Inggris juga ikut berperan, dengan David Ben Gurion, salah satu anggotanya yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Unit ini juga melibatkan Ze'ev Jabotinsky, seorang Zionis Rusia yang mendukung gagasan mendirikan tanah air Yahudi di Palestina dengan kekuatan militer. Pada tahun 1920, Jabotinsky membentuk organisasi militer Zionis pertama yang dikenal sebagai Haganah. Sejak saat itu, berbagai kelompok bersenjata Zionis seperti Haganah, Irgun, dan Stern terus tumbuh, memainkan peran penting dalam sejarah Zionisme. Namun keberadaan kelompok militer ini bukan tanpa kontroversi. Pada musim semi tahun 1920, selama perayaan Paskah Yahudi, terjadi bentrokan serius di Yerusalem antara warga Palestina dan pemukiman Yahudi. Palestina merasa terancam oleh imigrasi Yahudi yang semakin meningkat, memprotes kehadiran para pendatang baru ini. Beberapa orang Yahudi dan beberapa orang Palestina dinyatakan tewas, dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan tersebut. Pihak Inggris menanggapi dengan menangkap dan memenjarakan para pemimpin Palestina dan Zionis. Namun, tindakan keras Inggris ini hanya memperburuk situasi. Dengan situasi semakin panas, Komisi Zionis yang dipimpin oleh Chaim Weizmann tiba di Palestina untuk melaksanakan deklarasi Balfour. Salah satu prioritas pertama mereka adalah memastikan pengakuan bahasa Ibrani sebagai salah satu bahasa resmi di Palestina. Pada awal tahun 1921, Inggris menunjuk Herbert Samuel, seorang Zionis terkemuka, sebagai komisaris tinggi untuk Palestina. Ketika dia tiba di daerah Jaffa pada musim panas tahun 1921, dia disambut oleh kerusuhan baru yang dipicu oleh ketegangan antara komunitas Yahudi dan Palestina. Selama kerusuhan ini, banyak orang yang tewas. Pada tahun-tahun berikutnya, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat. Hal ini didorong oleh dukungan dana yang terus mengalir dari dermawan seperti Baron de Rothschild dan juga oleh kebijakan pro-Zionis Inggris. Pada pertengahan 1920-an, lebih dari 100.000 orang Yahudi tinggal di Palestina, membentuk sekitar 10% dari total populasi. Pada akhir dekade itu, jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat. Insiden ini menyebabkan pecahnya kekerasan yang lebih luas antara komunitas Yahudi dan Palestina. Pihak Inggris menanggapi dengan mengirimkan komisi penyelidikan untuk mencari solusi. Pada tahun 1930, Komisi Inggris merekomendasikan pembatasan imigrasi Yahudi dan pembelian tanah, serta pemberian hak-hak politik kepada penduduk Palestina. Namun, rekomendasi ini tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Inggris. Pada tahun 1936, gerakan perlawanan Palestina mencapai puncaknya dalam bentuk pemberontakan berskala besar yang dikenal sebagai Revolusi Arab Besar. Selama 3 tahun, pemberontakan ini menantang imigrasi Yahudi dan dominasi kolonial Inggris. Kekerasan berkobar di seluruh negeri, menyebabkan ribuan kematian di kedua belah pihak. Inggris akhirnya mengirimkan puluhan ribu tentara untuk memadamkan pemberontakan ini. Selama pemberontakan tersebut, Inggris membentuk Komisi PEL untuk mencari solusi terhadap konflik tersebut. Pada tahun 1937, Komisi PEL merekomendasikan pembagian Palestina menjadi 2 negara, satu untuk orang Yahudi dan satunya untuk orang Palestina. Namun, rekomendasi ini ditolak oleh kedua belah pihak dan gagal diterapkan. Pada saat yang sama, imigrasi Yahudi ke Palestina semakin meningkat. Hal itu dipicu oleh serangan Nazi di Eropa. Pada akhir 1930-an, populasi Yahudi di Palestina mencapai sekitar 450.000 orang, atau sekitar 30% dari total populasi. Pendatang baru ini, yang banyak dari mereka melarikan diri dari Holocaust, semakin memperkuat tuntutan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi merdeka. Pada tahun 1947,
PBB mengeluarkan rencana pembagian baru yang sekali lagi merekomendasikan pembentukan negara Yahudi dan Palestina terpisah. Rencana ini pastinya ditolak oleh orang Palestina dan negara-negara Arab tetangga yang merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil. Penolakan ini memicu serangkaian konflik yang akhirnya menyebabkan Perang Arab-Israel tahun 1948. Selama perang ini, sekitar 750.000 orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsi yang masih berlangsung hingga hari ini. Peristiwa ini yang dikenal sebagai Nakba atau bencana besar. An-Nakba adalah titik balik dalam sejarah Palestina. Pada akhir perang, negara Israel yang baru didirikan menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya dihuni oleh orang Palestina. Peristiwa An-Nakba merupakan salah satu tragedi besar dalam sejarah Palestina, di mana ratusan ribu penduduk asli terpaksa mengungsi dari tanah kelahiran mereka. Meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade, dampak dari peristiwa ini masih dirasakan hingga kini. Konflik ini tidak hanya berdampak pada warga Palestina, tetapi juga menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di seluruh wilayah Timur Tengah. Pemahaman akan sejarah ini adalah langkah penting dalam upaya mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.